Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, bahasan tentang beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan makanan telah diwebinarkan PDGKI se-Indonesia tanggal 26 Juli 2020. Akan kita bagi dalam 4 sesi. Sesi pertama berjudul Manusia diciptakan dari saripati tanah. Nah, kalau kita perhatikan tubuh manusia, tubuh saya misalnya, ternyata bahwa tubuh saya itu disusun oleh berbagai macam organ. Ada yang nampak dari luar, misalnya tangan, kaki, mata, hidung, telinga. Ada juga yang tidak nampak dari luar, misalnya jantung, paru, limpa, hati, dan usus, dan lain-lain lagi ya. Nah, setiap organ ternyata tersusun oleh miliaran sel. Nah, sel itu adalah unit yang terkecil daripada tubuh manusia. Di dalam sel tadi itu terlihat beberapa bangunan-bangunan kecil yang disebut organnya, antara lain misalnya inti dari inti sel, ada mitokondria, ada aparatus Golgi, dan lain-lain. Struktur sel ternyata terbuat dari 6 molekul, yaitu air, lemak, protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Tubuh manusia juga tersusun oleh 6 molekul tadi, dengan komposisi air 60-65%, lemak 10-28%, protein 15-18%, mineral 6%, karbohidrat 1,5%, dan sedikit vitamin. Keenam molekul tersebut disebut sebagai zat gizi. Nah, fungsi lain dari zat gizi selain sebagai penyusun struktur tubuh manusia, juga berperan dalam pembentukan energi. Satu. Kedua, memelihara, memperbaiki, dan mengganti sel-sel yang rusak atau yang sudah tua. Ketiga, membentuk zat gizi cadangan. Keempat, bahan untuk pembuatan enzim, hormon, dan juga antibodi. Selanjutnya, merupakan bahan untuk pembuatan sel telur yang dilakukan oleh pada tubuh wanita dewasa, dan juga pembuatan sperma pada pria dewasa. Suatu saat ketika sel telur dimasuki oleh sperma, terjadilah pembuahan. Setelah telur yang dibuahi tadi akan masuk dan bersarang di dalam suatu bangunan yang kokoh yang disebut sebagai rahim. Dengan zat gizi dari darah ibu, hasil pembuahan tadi selama 9 bulan akan tumbuh dan berkembang melalui berbagai macam fase, akan menjadi janin, kemudian nanti akan menjadi bayi. Fase-fase pertumbuhan tadi disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Fa khalaqna 'alaqah mudghah. Fa khalaqna mudghata izoman. Fa kasawna izoma lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Arti daripada surat Al-Mu'minun 13-14 tadi adalah, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Selanjutnya dengan menggunakan zat gizi dari makanan dan minuman, bayi yang baru dilahirkan akan tumbuh berkembang menjadi anak.
Kemudian anak tumbuh berkembang menjadi remaja, selanjutnya menjadi dewasa, dan lalu bereproduksi. Nah, sebagian ada yang diwafatkan, sebagian lagi ada yang diberi umur panjang baru diwafatkan. Sumber zat gizi bagi sel. Karena setiap detik molekul-molekul gizi pembentuk sel ada yang rusak atau sudah tua, maka molekul gizi tersebut harus diganti dengan yang baru. Zat gizi pengganti didatangkan dari darah, dan darah memperoleh zat gizi tadi dari cadangan atau dari usus. Usus memperoleh zat gizi hasil pencernaan makanan yang dimakan tiap hari. Nah, pada tahun 50-an, 1950-an, para pakar barat mengatakan bahwa molekul-molekul tubuh manusia itu berasal dari molekul-molekul makanan yang dimakan setiap hari. You are what you eat, kata mereka. Jadi molekul tahu goreng yang dimakan seseorang kemarin mungkin sekarang sudah jadi molekul telinganya. Nah, kalau kita terus lebih lanjut, ternyata makanan manusia tersebut terbuat dari hewan dan tumbuhan. Hewan, makanan manusia mendapatkan molekul pembentuk tubuhnya dari tumbuhan. Adapun tumbuhan mendapatkan molekul pembentuk tubuhnya dari saripati yang ada dalam tanah. Nanti akan terlihat secara skematis gambaran bahwa pertama, tubuh manusia itu tersusun dari makanan, ya, you are what you eat. Kemudian makanan kita itu ada yang dari hewan dan dari tumbuhan. Adapun hewan memperoleh makanan molekul pembentuk tubuhnya dari tumbuhan, ya. Dan tumbuhan memperoleh molekul-molekul pembentuk tubuhnya dari saripati yang berada di dalam tanah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang tertera dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih telah menonton GIZI TV.